Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan bersama Dr. Toha. Kita kali ini akan menggali sejarah dokumentasi di Gresik di masa dulu. Nah, namun sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini sekaligus loncengnya pula. Terima kasih. Pak Toha, di masa lampau Gresik dulu itu orang mendokumentasikan kegiatannya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi gini Pak Zain, ini pertanyaan yang sangat bagus karena kapan hari kan saya melihat ada sedikit diskusi rada anget tentang foto lama gitu ya. Foto. Tapi memang faktanya memang diskusi ini sedikit bisa menjawab. Dulu kayak orang yang kreativitasnya tinggi dalam hal dokumentasi foto itu yang terkenal di Gresik itu angkatan saya loh Pak, nggak tahu tuan lagi saya nggak tahu. Itu kan Pak Haji Bukhori itu, yang putranya sekarang lagi menghibur karya-karya abahnya itu. Pak Haji Bukhori itu memang jurnalis ya. Terus beliau itu open Pak. Di mana alamatnya? Alamatnya aslinya beliau itu di Kemuteran. Nah, kebetulan beliau itu akrab banget dengan kepala madrasah saya dulu ketika saya belajar di madrasah, Pak Kiai Haji Ahmad Wahib Tamim itu juga jurnalis. Kiai Wahib itu memang jagonya ya? Iya, jago dalam berbagai hal. Tidak banyak orang kayak Kiai Wahib itu. Dia jago sowok itu ilmu metafisika, kemudian intelektual, jurnalis, pernah jadi anggota DPR. Ini akrab banget dengan Pak Haji Bukhori. Dan Pak Haji Bukhori itu event-event yang penting di Gresik itu beliau punya fotonya itu. Makanya kemarin kan putranya kan mempertanyakan, itu kan fotonya abah saya. Kenapa kok ditampilkan tanpa izin keluarga? Terus masuk yang punya fotonya Yai Khalil itu Pak Haji Bukhori. Dan beliau itu canggih banget Pak. Ya mungkin kayak jenengan gitu ya, ahli IT. Terus peralatannya itu koleksinya luar biasa. Jadi untuk foto gini itu begini. Cuman beliau itu tidak komersial tukang foto. Jadi fotonya itu foto dokumentasi, terutama tentang NU, karena beliau itu aktivis NU juga, aktivis NU, jurnalis, fotografer, dan hasilnya bagus pada zamannya. Sudah paling bagus pada zamannya beliau itu. Juga foto muktamar NU, foto event-event bangunan gedung NU, perjumpaan tokoh-tokoh NU, itu semua ada di Pak Haji Bukhori. Tapi beliau tidak komersial. Nah, yang kedua, zaman saya loh Pak, itu ada foto keliling Pak, namanya Wakdul, orang namanya Wakdul siapa saya nggak tahu. Yang jelas itu dia memiliki hubungan dengan Randu Agung, sama-sama Randu Agung. Saya itu Randu Boyo, beliau juga Randu Boyo. Cuma saya kepingin melacak ini anaknya Wakdul itu sekarang itu siapa. Wakdul itu luar biasa Pak, sosok yang mandiri dan sabar. Dia itu keliling tukang foto Pak, jalan Pak, saben hari Pak foto. Ya. Dan orang dulu itu kan belum ada ini Pak Zain. Iya. Jadi punya anak, jika iso berangkang, dikek meja dibotono. Kan hitam gitu. Putih lagi. Hitam putih. Kan gitu. Nyunat anak gitu. Dulu itu foto itu langka loh Pak Zain. Iya. Jadi alatnya foto itu mahal, kemampuan memfoto tidak semua orang. Kayak film itu kan? Iya, roll itu kan, dan susah kan Pak dicuci segala gitu. Pakai cuci. Iya, Wakdul itu sabar banget. Jadi keliling saben hari Pak. Tapi Wakdul itu ya orang yang bois pada zamannya Pak. Celana komprang gitu kan, bajunya juga nyapret gitu, pakai topi Pak. Jadi kayak turis gitu Pak, bawa itu. Terus setelah foto nggak langsung jadi kan Pak. Kapan Wakdul? Kapan? Mending. Laku mana dikene fotonya jadi gitu. 17-an nyeluk Wakdul, keprok kendil nyeluk Wakdul. Kan luar biasa. Kadang-kadang saya masih menangis ketika Wakdul itu bekerja tukang foto itu Pak. Saya dengan adik-adik saya ngomong begini, Wakdul itu awet enom ya. Kenapa? Adik saya yang kecil Pak, ikut dibutuh Wakdul, udon terus orang mejo Pak. Sampai arek wis perawan Pak. Iku sing mutubin Wakdul kan. Wakdul sih saya bekerja. Iya, saya bekerja. Kan gitu. Tapi sekarang nggak ada. Iya. Ada lagi foto yang memiliki tempat permanen Pak. Itu namanya studio yang ada di pelabuhan itu, Cak Sudi. Nah, Cak Sudi itu persis Pak, Cak Sudi itu di pinggir hampir mendekati air di pelabuhan Pak. Di pinggir wetane stasiun. Kali itu memang pernah saya silaturahim ke sana Pak. Cak Sudinya sudah meninggal, saya ke sana. Saya dijumpai oleh putrinya itu kalau nggak salah
lulusan IKIP S1, guru beliau. Sama istrinya Cak Sudi. Oh, masih hidup. Masih hidup waktu itu. Ya. Cuma agak lama saya. Itu pun saya tanya-tanya orang. Rumahnya Cak Sudi itu pundi gitu. Karena kan sudah lama ya. Lama lah, saya kecil foto di sana itu. Jadi orang kalau foto Pak, ya Cak Sudi itu Pak. Tapi alami Pak, fotonya di laut, rumahnya di pinggir pelabuhan. Terus pagernya dicat hijau, biru, kuning, menarik gitu. Itu untuk apa ya? Background. Itu kan asli semua Pak. Ya. Asli. Terus ada kerang-kerangan yang direnteng dengan senar gitu kan. Nanti fotonya sambil satu nyekel kerang, satu mengkerik begini. Oh kan gak? Itu di pamer-pamer. Iya, buat hari raya kan gitu kan. Cak Sudi. Lah, waktu itu istrinya ketemu dengan saya kan. Dia bilang, banyak Mas fotonya Bapak Mas di atas tapi saya lihat itu kalau hujan itu airnya neretes sampai hitam-hitam gitu. Itu kayaknya foto-foto kena hujan terus luntur. Itu yang saya sayangkan. Sampai waktu saya bilang gini, Bu, apa nggak bisa Bu diambil itu? Kalau ngambil itu susah Mas, karena plafonnya itu kayunya sudah tua. Eman kan? Itu yakin dokumentasi Gresik Tempo dulu itu. Lah orang yang bisa moto di Gresik itu bisa dihitung jari kok. Cak Sudi, kemudian Cak Dul itu, sama Pak Kebor gitu. Gitu. Ya, terus kemudian Yai Wahid. Ya. Nah, kemudian yang lain itu Cina, foto Asia. Asia itu di ujungnya kemuteran itu ada foto studio. Foto studio. Tapi ketika saya dulu foto Pak Zen, itu kalau mau moto Pak Zen kayak reok gitu Pak Zen. Kita suruh duduk, terus orangnya masuk kotak. Ditutupi kain ireng yang moto itu. Jadi kameranya bukan kamera kayak gini-gini, gede gitu, ono rodo disorong, serot. Tapi hasilnya bagus. Termasuk foto madrasah saya itu di situ, Pak Zen. Di Lungguno begitu ya. Terus wongnya masuk rombongan begitu. Kalau sekarang orang takut, kayak reok itu, Pak. Masuk rombongan gitu, yang foto itu cekret gitu. Sudah. Nah, itu juga bagus. Ada lagi, Pak. Dulu foto itu murah dan mudah. Di depan Biskup Andika, yang dulu namanya Kencana, itu dulu banyak tukang adrif foto, Pak. Pakai rombong-rombong, pakai gerobak-gerobak begitu. Jadi foto berapa? Di sini ada gambarnya Pak, contohnya Pak. 3x3 rupiahnya berapa? Dikasih contoh di situ. Terus 4x4 berapa? 4x6 berapa? Kita mbak klise hitam aja, diberikan kepada orangnya itu. Terus depannya mesti ada gaspon, lampu gaspon itu kan? Nah, itu kalau dulu ada 2-3 rombong di situ. Gak usah pakai lama Pak, ditunggu isi itu memang makan kacang jadi sudah foto tradisional. Sekarang nggak ada. Tapi zaman kala-kala tertentu itu dibutuhkan Pak sekarang Pak. Untuk kan butuh cepat Pak. Oh iya. Ketika orang desa cepat kan, wong alatnya itu gaspon saja kok Pak. Gaspon itu untuk penerangan itu, kemudian apa zat kimia apa, pakai ada pancinya di dalam gitu. Jadi orang dulu itu sangat tradisional sekali. Belum lagi Pak, kalau anak desa mau fotoan rapot Pak. Kasihan Pak saya melihat Pak, anak yang dari daerah harus ke kota, naik apa? Truk Pak. Jadi wis dipaesi wong tuane ayu-ayu, tiba kiri dawul-dawul kayak barongan kan. Nah, misalkan anak dari Pengare Pak, fotonya di Asia, ya di persahabatan, naik truk, kan dawul-dawul Pak dari sini Pak. Iya, sudah kacau. Nah, misalkan orang mau beli sedan, enaknya Mengari itu kan jalan masih kemarin saja Pak. Zaman Orde Baru kan kayak masuk dunia lain jalan Mengari itu, ambuladul karo-karo sampai ujung Pangka kan dawul-dawul Pak zaman Orde Baru itu. Sekarang aja enaknya. Maka dulu itu foto pun harus ke kota Pak orang dulu itu. Sekarang kan gampang, diminta foto HP, selfie gitu. Sekarang kan tinggal selfie jadi. Dulu itu kan luar biasa kan gitu. Jadi dulu itu yang lama itu ya Asia, itu foto lama. Itu studio foto artinya Asia. Kemudian Persahabatan, kemudian Star. Star di mana? Star itu yang sekarang di belakangnya kantor sampean, Balai Wartawan, itu Star itu. Dan orang dulu itu terima, Mbak. Yang namanya Star, backgroundnya itu asli Pak ya, mesti batu-batu, ono banyak, ono manuk kuntul. Meskipun siapa sih foto di kono, ini mesti Star. Kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi, kan gitu kan? Iya, jadi itu. Waktu itu Persahabatan itu agak bagus Pak. Jadi kalau menghadap ke sana gambar apa, menghadap ke sana gambar apa. Tapi itu gambar. Tapi kalau Star itu memang relief betul Pak, kayak waktu-waktu gunung begitu kan. Itu semua kukut Pak, nggak laku semua Pak, karena handphone itu Pak. Jadi, iya itu. Maka dengan dokumentasi itu kita bisa melihat Gresik zaman dulu kayak apa kan gitu. Tapi mungkin kayak misalnya kalau Cak Sudi ya tadi itu kan sudah tidak ada. Tapi yang ini studio yang lain ini apa masih menyimpan foto-foto? Saya ditelusuri, Pak. Saya waktu itu kepinginnya itu ya di dokumentasi miliknya Cak Sudi itu. Beliau itu kayaknya keluarganya tidak mendalami
dunia fotografi juga kan, itu kan perlu diamankan. Jadi Bu Sudi itu ngomong ke saya di atas semua, Mas. Jadi produk Bapak dulu itu di atas semua. Nah, omahe kan bocor. Nah, itu saya bilang, Bu, barangkali saya bisa membantu untuk mengambil. Takut jebol, Mas, plafonnya itu, Mas, dari gitu. Tapi sudah sekian tahun yang lalu ya. Itu legendaris sekali. Yang agak muda ada lagi Kak Yusi. Kak Yusi itu Jalan MH Tamrin. Itu Kak Yusi, foto juga di situ itu ada, itu agak muda, baru-baru sekarang. Agak modern. Ya, agak modern itu. Yang saya sayangkan itu. Dan sebenarnya kalau kita mau, memang ya kayak foto-foto yang berada di putranya Pak Haji Bukhori itu didiskusikan lah supaya foto ini juga manfaat bisa disaksikan orang lain, tapi tetap itu hak ciptanya milik keluarga. Kan gitu kan, biar orang bisa mengenal ada sejarah kan. Iya, termasuk ada yang mau berkomunikasi dengan keluarga Cak Sudi itu. Daripada ini nanti rusak dimakan zaman kan, Pak. Kaujanan, akhirnya dokumentasi ulang. Iya, pada gambar itu sangat mahal sekali loh, Pak. Apalagi semakin tua itu semakin bernilai tinggi kan. Sekarang aja Belanda, kalau Pak Zen melihat, Belanda itu ketika diminta, kita kan nggak boleh foto-foto lama itu. Kita dikasih duplikatnya semua kan. Jadi foto-foto Belanda itu kita kan punya semua. Pendopo-pendopo di Jawa itu mereka punya semua Belanda itu. Termasuk kapal Van der Weijs yang Lamongan itu, yang tenggelam itu dia punya, tapi dia diminta nggak boleh, tak kasih duplikatnya, sehingga orang yang semakin terpelajar dia semakin menghargai peninggalan leluhurnya kan. Itu pelajaran pelajaran paling berharga di diskusi ini. Pemirsa, menarik kan diskusi tentang Gresik tempo dulu di bidang dokumentasi. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita akan kembali berjumpa dengan Dr. Toha pada kesempatan yang berbeda dengan diskusi yang lebih menarik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.